Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi momen gaya dan juga momen inersial. Kalian perhatikan momen gaya. Momen gaya atau torsi itu merupakan suatu kemampuan gaya untuk memutar pada suatu porosnya. Itu disebut dengan momen gaya. Secara matematis bahwa besarnya momen gaya torsi itu sama dengan R cross F. Torsinya adalah momen gaya, R-nya adalah lengan gaya, F-nya adalah gaya yang bekerja pada benda. Perhatikan di sini bahwa momen gaya merupakan suatu perkalian cross antara R dan F. Saya mengingatkan kalian lagi materi pada waktu kalian kelas 10 bahwa perkalian vektor itu ada dua. Yang pertama adalah perkalian dot product, perkalian titik yang menghasilkan besaran skalar. Kemudian yang kedua adalah perkalian cross product atau perkalian silang yang menghasilkan vektor baru. Sehingga di sini torsi merupakan suatu besaran vektor, yaitu suatu besaran yang mempunyai besar dan juga mempunyai arah. Nah, biasanya di sini dalam penulisannya, kesepakatannya ini ya biasanya saja sebenarnya. Kalau arahnya nanti searah dengan arah jarum jam, maka momen gayanya positif. Tetapi kalau momen gayanya nanti berlawanan arahnya dengan arah jarum jam putarannya, maka momen gayanya adalah negatif. Kemudian syarat yang perlu kalian perhatikan di sini bahwa antara F dan R itu harus tegak lurus. Jadi tidak boleh kalau tidak tegak lurus, harus tegak lurus. Jadi kalau kita ini misalkan aja ya, ini antara F dan R itu harus tegak lurus. Ini F-nya begitu gayanya, kemudian yang ini R-nya dengan gaya. Antara F dan R itu harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus ya tidak bisa. Oke. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh momen gaya. Yang sebelah kiri yang warnanya hijau itu gaya dengan lengan gaya yang lebih besar dibandingkan yang sebelah kanan. Gayanya sama antara kiri dan kanan, hanya saja yang berbeda adalah lengan gayanya. Dengan gaya tadi sekali lagi adalah jarak antara gaya terhadap poros, gitu ya. Sehingga dengan lengan gaya yang lebih besar, maka yang warna hijau itu momen gayanya lebih besar dibandingkan dengan yang warna coklat. Ini ditunjukkan dengan sudut yang dibentuknya. Dengan waktu yang sama, sudutnya lebih besar dibandingkan dengan yang warna coklat. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini contoh soal ini. Gambar di bawah ini adalah sebuah batang yang ditarik dengan gaya 50 Newton. Momen gaya terhadap titik O-nya itu berapa? Kalian perhatikan di sini titik O ini. Titik O merupakan suatu ini titik O. Ini merupakan suatu poros ini. Porosnya titik O. Kemudian gayanya bekerja di titik A. Artinya lengan gayanya adalah antara gaya terhadap porosnya, yaitu di sini lengan gayanya sama dengan 10 meter. Kemudian karena F-nya itu membentuk sudut 60, maka harus kita arahkan ke atas ini. Nah, kita bentuk tegak lurus. Nah, begitu. Ini menjadi F sin 60. Sehingga dapat dituliskan bahwa besarnya momen gaya terhadap titik O itu sama dengan F sin 60 dikalikan dengan R-nya.
R-nya sama dengan 10 ya. Sama dengan F-nya 50 itu. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 dikalikan 10 sama dengan 250 akar 3. Satuannya apa? Newton meter. Nih, contoh dari momen gaya. Kita lihat berikutnya. Nah, yang kedua, kalian perhatikan contoh yang kedua, momen gaya yang dialami oleh sistem seperti pada gambar di bawah ini saat porosnya ada di titik O. Jadi porosnya ada titik O. Batang ini ada dua gaya yang pengaruh, yaitu yang pertama F1 besarnya adalah 8 Newton arah ke bawah. Yang kedua F2 besarnya 12 Newton arahnya membentuk 30 derajat terhadap garis horizontal atau terhadap batang. Nah, kemudian lengan gayanya R1-nya adalah antara F1 terhadap titik O. Di sini 2,00 meter ditambah 3,00 meter sama dengan 5 meter. Kemudian R2-nya berapa? 2,00 meter karena jarak antara F2 terhadap titik O. Nah, yang perlu diperhatikan di sini karena F2-nya masih membentuk sudut 30 derajat, maka harus kita uraikan yang tegak lurus seperti tadi ya. Dengan kita bentuk ini ke atas saja tegak lurus. Nah, ini menjadi berapa? F2 sin 30. Yang kita cari F2 sin 30 bukan F2-nya karena yang bentuk sudut 90 adalah F2 sin 30. Sehingga di sini diketahui apa? Yang pertama R1 itu sama dengan berapa? 5 ya tadi ya. 5 meter. Kemudian F1-nya sama dengan 8 Newton. Kemudian F2-nya sama dengan 12 Newton. Ya. Maka R2-nya sama dengan 2 meter. Nah, perhatikan ini. Perputarannya bagaimana? Kalau ini ditarik ke bawah, set, tekan ke bawah, maka berputarnya ke sana. Nah, begitu. Ke bawah, set, itu. Arahnya seperti ini. Tapi kalau ini ditarik ke atas, itu, berputarannya ke atas. Sini. Nah, antara ini sama ini berlawan arah. Yang ini untuk F1 searah arah jarum jam, untuk F2 sin 30 berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga di sini momen gaya di titik O itu sama dengan momen gaya 1 dikurangi momen gaya 2. Mengapa dikurangi? Karena arahnya berlawanan. Kalau dituliskan sama dengan F1 dikalikan R1 dikurangi ya F2 sin 30 dikalikan R2 sama dengan, kita masuk aja, F1-nya berapa tadi? 8 ya, dikalikan 5 dikurangi F2-nya 12 dikalikan sin 30 itu sama dengan setengah ya. Dikalikan R2-nya 2 ya, sama dengan 40 dikurangi 12 sama dengan 28 Newton meter. Sekali lagi, untuk torsi 1 dan torsi 2, momen gaya 1 dan momen gaya 2, karena arahnya berlawanan, maka yang satunya positif, yang lainnya negatif. Lanjutkan. Ini soal latihan soal, silakan nanti dicoba dikerjakan di buku tulis kalian. Nanti pada waktu mendekati UTS atau PTS, silakan nanti dikumpulkan sebagai nilai tugas. Ada 2 soal ya.
Nanti momen inersial juga ada 2 soal. Kita lanjutkan ke momen inersial. Momen inersial merupakan suatu kelembaman untuk gerak rotasi, untuk gerak berputar pada suatu poros, itu disebut dengan momen inersial. Dan momen inersial ini hanya besaran skalar, karena perkaliannya adalah perkalian titik harusnya. Mohon maaf, itu bukan cross tapi titik. Secara matematis dituliskan bahwa I sama dengan sigma mr kuadrat. M dikalikan R kuadrat. Artinya di sini kalau kita tuliskan, kalau kita gambarkan, nah, secara umum bahwa besarnya I itu dipengaruhi oleh 2 variabel. Yang pertama adalah massa benda, yang kedua adalah R, jarak massa terhadap poros putar. Penjumlahnya adalah penjumlahan skalar, tidak ada arah, hanya menjumlah saja, sigma mr kuadrat. Kalau ada 2 benda ya M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 dikalikan R2 kuadrat. Kalau ada 4 benda ya M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat dan seterusnya. Kita lihat. Nah, ini adalah beberapa tabel tentang momen inersial pada suatu benda. Yang pertama adalah bola pecal. Besarnya momen inersial adalah 2/5 mr kuadrat. Yang kedua adalah bola berongga. Besarnya I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Kemudian yang berikutnya adalah silinder berongga. I sama dengan mr kuadrat. Kemudian silinder pecal, I sama dengan setengah mr kuadrat. Perhatikan yang saya tampilkan di sini adalah benda-benda yang sering keluar pada soal. Kalian dapat melihat lagi tabel yang ada di buku kalian, buku paket, silakan dibaca, di sana masih banyak. Tapi dari 4 di sini, 4 benda, ini adalah yang sering keluar pada soal. Nah, ini contoh soal ini ya. Sebuah benda berotasi dengan jari-jari 0,2 meter mengelilingi sumbu. Jika massa benda tersebut 3 kg, berapakah momen inersialnya? Jadi di sini diketahui adalah R jari-jari ya. Ini adalah jari-jari. R atau lengan gaya tadi boleh. Jarak benda terhadap poros tadi ini M. Karena hanya ada satu benda yang langsung aja I sama dengan M R kuadrat. Sama dengan berapa? Ya 3 kali 0,2 kuadrat. Sama dengan 3 kali 0,04. Sama dengan 0,12. Satuannya apa? Kilogram meter persegi. Meter persegi. Oke, mudah dan sederhana. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua, contoh soalnya. Pada gambar di bawah ini, jika M1 2 kg, M2 4 kg, M3 2 kg, tentukanlah besarnya momen inersial jika benda diputar melalui titik Q. Jadi titik Q, garis Q di sana ya, pada garis Q. Yang melalui titik Q berarti garis Q di situ. Ini yang melalui garis Q, R-nya berarti sama dengan 0. Artinya di sini dapat dilihat pada gambar M2 melalui garis Q. Artinya R2-nya sama dengan 0. Itu ya. M1 tidak melalui. Berarti M1 dan M3 mempunyai R jarak yang masing-masing adalah besarnya 1 meter. Maka dapat dituliskan di situ diketahuinya. Diketahuinya di sini berarti M1-nya sama dengan 2 kg, gitu ya. Kemudian R1-nya 1 meter. Jarak M1 terhadap garis Q. Kemudian M2-nya sama dengan berapa? 4 kg. Maka R2-nya sama dengan
0. Kemudian M3-nya sama dengan 2 kg, R3-nya sama dengan 1 meter. Jarak antara M3 terhadap garis Q. Sehingga I-nya di sini dapat dituliskan sama dengan apa? Ya, M1 R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Nah, tinggal masukkan aja. Sama dengan berapa itu? M1-nya 2. 2 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 1 kuadrat. Ya, sama dengan 2 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 4. Satuannya berapa? Kilogram meter kuadrat. Ini I pada Q ya. Q. Kalau misalnya tanyakan berapakah momen inersial pada P, poros P, saja. Kalau terhadap P, berarti yang R1-nya 0. Maka di sini M1-nya sama dengan 2, misalkan. R1-nya 0. Kemudian M2-nya sama dengan 4 kg. R2-nya 1. Kemudian M3-nya sama dengan 2 kg. R3-nya sama dengan 2. Maka dituliskan I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Tinggal masuk. Sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 2 kuadrat. Ya, sama dengan 0 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 12 kg meter persegi. Ini adalah I pada titik P, porosnya titik P. Kalau yang ini I pada poros titik Q ya. Oke, itu contoh soalnya. Ya. Ini soal latihannya. Ada 2 soal, silakan dikerjakan. Yang tadi 2 soal, yang ini 2 soal, berarti totalnya ada 4 soal. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan, silakan tanyakan. Nanti akan saya jawab. Baik. Ya. Terima kasih. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.